Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Aminsyah dari kelas 6B D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membahas tentang cybercrime pada sistem destinasi pariwisata. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Cybercrime meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian identitas, peretasan komputer, penipuan online, penyebaran virus dan malware, dan penyalahgunaan informasi pribadi dan selain sebagainya. Cybercrime dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memiliki niat jahat untuk mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan keuntungan finansial dengan cara yang ilegal. Pelaku cybercrime biasanya menggunakan teknik dan alat yang rumit dan canggih, seperti hacking, phishing, DDoS, dan lain-lain. Dampak dari cybercrime dapat sangat merugikan baik bagi individu maupun organisasi. Misalnya pencurian data pribadi dapat mengakibatkan identitas seseorang dicuri dan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Sedangkan serangan DDoS dapat merusak sistem dan membuat website tidak dapat diakses oleh pengguna. Cybercrime yang terdapat pada sistem website pariwisata. Yang pertama itu ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menonaktifkan website dengan cara mengirimkan lalu lintas internet yang sangat besar ke server website sehingga server tidak dapat menengganti semua permintaan dan akhirnya crash. Hal ini dapat mengakibatkan website tidak dapat diakses atau berjalan lambat. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah jenis penipuan online yang bertujuan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi keuangan dengan membuat situs palsu yang menyerupai website asli. Pada situs palsu ini, pelaku kejahatan dapat meminta pengguna untuk mengisi formulir dengan informasi pribadi mereka. Yang ketiga ada malware. Malware adalah program jahat yang dapat merusak atau mencuri data dari komputer pengguna. Pelaku kejahatan dapat menyisipkan malware pada website pariwisata untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem. Yang terakhir ada hacking. Hacking adalah jenis serangan yang bertujuan untuk meretas sistem dan memperoleh akses yang tidak sah ke data dan informasi pengguna. Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknik hacking untuk meretas website pariwisata dan mencuri data pengguna. Contoh kasus cybercrime yang mungkin terjadi pada website destinasi wisata yaitu phishing. Phishing adalah jenis serangan cybercrime di mana pelaku cybercrime menciptakan website atau pesan palsu yang meniru website atau pesan resmi dari perusahaan atau organisasi tertentu. Seperti website destinasi wisata, tujuan dari serangan phishing adalah untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, informasi kartu kredit, dan informasi penting lainnya. Pada website destinasi wisata, pelaku cybercrime bisa menciptakan situs web palsu yang terlihat seperti situs web asli dan mengirim email phishing yang menyerupai email resmi dari perusahaan wisata tersebut. Email tersebut mungkin berisikan informasi palsu seperti penawaran diskon, promo khusus, atau informasi tentang acara tertentu di destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Ketika pengguna mengklik tautan pada email phishing tersebut, mereka akan diarahkan ke situs web palsu yang menyerupai situs web asli. Di situs web palsu ini, pelaku kejahatan akan meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, atau mereka mungkin meminta pengguna untuk mengunduh file atau program yang kemungkinan akan menanamkan malware pada perangkat pengguna. Dengan mendapatkan informasi pribadi pengguna, pelaku cybercrime bisa memanfaatkan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, dan akses ke akun pengguna situs web lainnya. Untuk menghindari
serangan phishing, pengguna harus selalu waspada terhadap email atau pesan yang mencurigakan dan selalu memverifikasi apakah situs web yang mereka kunjungi asli atau palsu. Pengguna juga sebaiknya tidak memberikan informasi pribadi ke situs web yang mencurigakan dan selalu menggunakan teknologi keamanan seperti antivirus dan firewall. Pemilik website dan juga harus memastikan website mereka dilindungi dengan baik dengan teknologi keamanan yang tepat. Berikut adalah contoh cara menghindari web phishing. Yang langkah pertama yaitu mewaspadai email phishing. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau mengklik tautan pada email yang mencurigakan atau tidak dikenal. Pastikan untuk selalu memverifikasi apakah email tersebut benar-benar dari perusahaan wisata yang sah atau bukan. Yang kedua itu ada periksa URL situs web. Sebelum memasukkan informasi pribadi atau login ke situs web destinasi wisata, pastikan untuk memeriksa URL situs web dan pastikan bahwa situs web tersebut adalah situs web asli. Pastikan bahwa URL situs web dimulai dengan HTTPS dan memiliki ikon gembok keamanan pada bilah alamat. Yang ketiga itu ada jangan terlalu mempercayai tautan dan mudah percaya pada tautan yang diterima, bahkan jika mereka dikirim oleh teman atau anggota keluarga. Pelaku cybercrime dapat mengambil alih akun teman atau keluarga untuk tautan phishing. Yang keempat itu ada gunakan teknologi keamanan. Pastikan perangkat Anda dilengkapi dengan teknologi keamanan seperti antivirus dan firewall yang terbaru. Pastikan juga untuk selalu mengupgrade perangkat dan perangkat lunak keamanan yang ke versi terbaru. Langkah terakhir yaitu ada hati-hati dengan informasi yang diminta. Jangan pernah memberikan informasi pribadi yang sensitif seperti nomor rekening bank, nomor kartu kredit, atau kata sandi ke situs web yang mencurigakan. Terus ada yang terakhir masukan dari saya yaitu periksa SSL. Pastikan situs web yang Anda kunjungi memiliki sertifikat SSL Secure Socket Layer yang valid. Sertifikat SSL akan menginskripsikan pada data pribadi dan informasi yang ditransfer antara pengguna dan situs web destinasi wisata. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.